Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Risalah Mudzakarah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Andes Diastono MPD yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat di sore ini, Ustaz? Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah, baik. Ya. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000. Dan di SMS dan WA kami persilakan di 08112553.000. Kita akan simak terlebih dahulu pelajaran kita di kesempatan sore kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Termasuk pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu melalui Risalah Mudzakarah MTA TV yang insya Allah dengan kegiatan ini mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua, kami yang di studio maupun Bapak Ibu pemirsa di rumah atau dimanapun berada. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan melanjutkan bincang-bincang kita dari pertemuan yang lalu terkait dengan memilihkan pendidikan untuk anak kita. Di pertemuan yang kemarin, apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita tanamkan dalam diri anak kita ambil dari nasihat Luqmanul Hakim di surat Luqman ayat 13 dan 14, di mana di ayat 13 kita didik anak kita mengertikan anak kita untuk tidak bersikap syirik mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 14, pendidikan untuk anak kita adalah menanamkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka di sore hari ini kita lanjutkan untuk pendidikan yang berikutnya adalah mendirikan sholat. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Luqman ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ini pendidikan yang harus kita tanamkan pada anak-anak kita sejak dini, sedini mungkin. Wahai anakku, nasihat Luqman pada anaknya, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Coba kita cermati, di dalam ayat ini Allah perintahkan untuk mendidik anak-anak kita mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Mestinya yang pertama adalah sholat 5 waktu. Kita didik anak-anak kita sejak kecil, sejak dini, bagaimana mereka bisa melaksanakan sholat dengan benar. Jadi sholat
yang bermanfaat untuk mereka. Pertama, melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, muslimah. Kemudian yang kedua, bagaimana anak-anak kita ini bisa mengambil manfaat dari sholat tersebut untuk amal mereka sehari-hari. Yang pertama di ayat 17 surat Luqman. Kemudian yang kedua juga membiasakan anak-anak kita untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi anak-anak kita kenalkan untuk bagaimana mengajak kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini memerlukan peran orang tua untuk memberi contoh kepada mereka sejak dini. Kembali kepada perintah yang pertama untuk melaksanakan sholat. Sholat yang bagaimana yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini, sejak mereka masih anak-anak. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Coba kita cermati ayat 45 surat Al-Ankabut. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang mestinya juga kepada umat beliau. Dan tegakkanlah sholat. Di surat Al-Ankabut ayat 45, Allah perintahkan kita untuk membaca kitab Al-Quran yang telah diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk menegakkan sholat. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, ini yang harus kita pilihkan pendidikan untuk mereka. Nah, sholat yang bagaimana yang harus kita biasakan kepada anak-anak sejak kecil. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sungguh mengingat Allah melalui sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi pirsawan MTA TV rahimakumullah, di dalam surat Al-Ankabut ini kita laksanakan untuk menanamkan kepada anak-anak kita melaksanakan sholat dengan benar, dan hasil dari sholat itu adalah bagaimana anak-anak kita bisa kita biasakan untuk berbuat yang baik dan menghindari perbuatan yang mungkar. Bapak Ibu pirsawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, bagaimana anak-anak kita bisa melaksanakan sholat dengan benar, ini memerlukan peran aktif dari orang tua. Dan peran aktif itu harus kita laksanakan semenjak mereka anak-anak. Bagaimana nasihat Rasulullah bahwa mendidik anak untuk melaksanakan sholat itu harus sedini mungkin dilakukan oleh orang tua dan jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, mereka terlanjur besar, terlanjur dewasa, tidak mengenal, tidak terbiasa untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, dengan tertib, dan dengan istiqomah. Perintahkanlah anak-anak untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Ini kita gunakan sebagai pegangan. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madoji. Jadi Bapak Ibu membiasakan anak, memerintahkan anak untuk sholat itu sudah harus kita mulai
sejak mereka usia 7 tahun. Jadi usia 7 tahun ini sudah kita kenalkan betul. Ini nasihat Rasulullah. Kalau Nabi membuat patokan, mengenalkan anak untuk melaksanakan sholat sejak usia 7 tahun, ini ya betul-betul sudah dipertimbangkan bahwa mendidik anak waktu kecil itu ibarat mengukir di atas batu. Nah harapannya, ketika kita mulai mendidik mereka untuk sholat di usia 7 tahun ini, bagi anak, yang pertama alam berpikirnya sudah bisa menerima, yang kedua berarti mereka sudah merasa siap untuk menerima melaksanakan sholat ini, yang ketiga mudah-mudahan itu akan terpatri sebagai suatu kebiasaan sejak kecil. Bahkan ketika anak-anak sudah mencapai umur 10 tahun, dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya. Jadi ketika 7 tahun mulai dikenalkan, kita biasakan, kita dampingi. Ya. Kemudian ketika usia 10 tahun kok mereka belum bisa istiqomah untuk sholat. Ini pendidikannya sudah meningkat. Jadi pertama mau mengertikan, kedua sampai usia 10 tahun kok belum bisa istiqomah sholat. Ini orang tua sudah mendidik dengan level yang lebih tinggi. Bahkan boleh dipukul dengan catatan memukul ini bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mendidik. Berarti memukul di tempat yang aman dan juga bukan pukulan yang menjadikan anak sakit. Jadi ini perlu dimengerti bahwa tujuan utama untuk memukul ini adalah tingkatan mendidik yang lebih tinggi. Apabila sampai usia 10 tahun belum melaksanakan sholat dengan baik, orang tua bisa mendidik dengan cara memukul, sekali lagi dengan pukulan yang tujuannya mendidik. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kalau anak-anak kita sudah kita biasakan untuk melaksanakan sholat sejak awal, di usia 7 tahun sudah terbiasa, 10 tahun sudah mapan istilahnya. Maka harapannya, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45 tadi, bahwa sholat itu bisa mencegah pelakunya, orang yang melaksanakan sholat itu, mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka harapannya Bapak Ibu, dengan mengenalkan sholat sejak awal, sejak dini, pendidikan yang ketiga, menjauhi syirik, berbakti pada orang tua, yang ketiga, mengenalkan anak untuk sholat. Jadi pendidikan yang kita pilihkan untuk anak kita itu adalah pendidikan yang bisa menjaga sholat anak kita dan menjaga kualitas sholat anak kita. Kualitas sholat yang dimaksud adalah bagaimana dengan sholatnya itu anak bisa mencegah dari perbuatan dosa. Nah, perbuatan dosa itu bisa terjaga kalau anak-anak kita mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatar rasul. Maka Bapak Ibu, mari kita pilihkan pendidikan anak-anak kita. Pendidikan di mana sholat mereka terjaga dan kualitas sholat mereka betul-betul bisa menjadikan anak kita menghindari perbuatan dosa, perbuatan keji dan mungkar. Itu hanya bisa dilaksanakan, itu bisa kita raih, kalau membiasakan sholat itu sudah kita lakukan sejak mereka kecil. Sejak mereka usia 7 tahun, dan ketika 10 tahun dengan pendidikan yang lebih meningkat lagi. Maka harapannya Bapak Ibu, bagaimana sholat anak-anak kita bisa terjaga dengan baik. Pertama, kita biasakan sejak kecil. Yang kedua, nanti akan kita pilihkan pendidikan, kita pilihkan lingkungan, di mana sholat mereka semakin terjaga, dan akhlak mereka terbentuk melalui menghindari, menjauhi perbuatan keji dan mungkar.
kita lihat salah satu contoh bagaimana sikap seorang anak yang dengan pendidikan yang baik sehingga keimanannya kuat, ketaatannya pada Allah SWT begitu kuat. Nasihat atau kejadian, peristiwa, kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam di dalam surat As-Saffat ayat 102. Ini nanti bisa kita gunakan sebagai referensi Bapak Ibu. Bagaimana kalau orang tua itu mendidik anaknya, menanamkan akidah yang kuat, menjauhi perbuatan syirik, berbakti pada orang tua, taat kepada Allah. Di dalam surat As-Saffat ayat 102 ada satu dialog yang sangat indah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara qala ya abati af'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Coba kita cermati makna ayat ini. Maka tatkala anak itu, Ismail alaihissalam, sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, ayahnya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, utusan Allah, dalam mimpinya beliau menyembelih putranya. Putra yang ditunggu-tunggu kehadirannya sudah sekian lama. Ketika putranya Ismail alaihissalam sampai pada usia bisa membantu pekerjaannya, ternyata datang perintah untuk menyembelihnya. Maka bagaimana jawaban Ismail alaihissalam sebagai putra yang dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Maka pikirkanlah apa pendapatmu, kata beliau, Nabi Ibrahim. Ternyata jawaban yang luar biasa muncul dari seorang anak. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Pemirsa Pirsawan TV MTA yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah ketika seorang ayah mendidik putranya dengan pendidikan yang benar. Dikenalkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikenalkan bahwa kita sebagai hamba itu harus taat kepadanya. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menjadi seorang putra yang begitu taat kepada Allah dan begitu berbakti kepada orang tuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika ada satu perintah, yang perintah itu secara dohir sangat berat untuk dilakukan oleh seorang hamba, tetapi karena keimanan, karena keyakinan, dan karena ketaatan pada orang tuanya, berbaktinya Nabi Ismail alaihissalam kepada bapaknya, perintah itu diterima dengan baik. Sehingga jawaban yang indah, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintah kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan ini sebagai contoh bagaimana keyakinan kita kalau bisa mendidik anak-anak sejak kecil dengan sholat yang baik, dengan istiqomah, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua, yang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Dan untuk itu
perlu dukungan dengan memilihkan lingkungan yang baik di tempat-tempat belajar, pendidikan yang bisa menjaga keimanan dan ketakwaan mereka, dan juga yang bisa menguatkan iman dan takwa mereka. Dengan demikian Bapak Ibu, Pirsawan MTA TV rahimakumullah, kewajiban kita sebagai orang tua untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka itu bisa kita laksanakan. Paling tidak kita sudah berusaha bagaimana membiasakan anak-anak kita untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya sejak mereka kecil. Kita didik mereka dengan sholat sejak kecil. Paling tidak ketika usia 7 tahun, kita sudah ajak mereka untuk melaksanakan sholat dengan baik. Kemudian ketika mereka sudah sampai saatnya untuk memilih pendidikan, belajar di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, kita sebagai orang tua punya kewajiban memilihkan tempat yang baik, memilihkan tempat yang bisa menguatkan keimanan dan ketakwaan mereka. Mudah-mudahan yang kami sampaikan di awal pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya kami pribadi, dan kalau ada baiknya bisa untuk kita semua Pirsawan MTA TV rahimakumullah. Demikian Mas Tommy yang bisa kami sampaikan untuk mengawali pertemuan hari ini. Ya, baik. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bersama kami nanti. Silahkan pertanyaannya disampaikan di SMS ataupun di WA di 08 11 255 3000. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali di Risalah Mudzakarah setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Risalah Mudzakarah sore hari ini. Kami bacakan Ustadz ya, sudah ada di WA dari Ibu Midah di Solo. Bagaimanakah Ustadz cara menjaga hati menghadapi keluarga yang kebetulan tinggalnya dekat? Kami sudah berbuat baik, tapi tampak tidak terlihat. Sedangkan saudara yang jauh, yang jarang datang, sepertinya lebih disukai. Kami sudah berusaha ikhlas, namun kadang masih berat menghadapi omongan tetangga, Ustadz. Demikian. Terima kasih Mas Tommy. Mudah-mudahan apa yang terjadi pada Ibu Midah. Nah, Ibu Midah ini merupakan cerminan pentingnya pendidikan bagi umat Islam dan khususnya nanti juga untuk anak-anak kita. Jadi hidup bersama dengan keluarga, ada yang dekat, ada yang jauh. Kita sudah merasa, nah ini kan perasaan kita sudah berbuat baik pada keluarga yang dekat itu. Nah sekarang perlu kita tanamkan dalam diri kita, tujuan kita berbuat baik pada siapapun, termasuk pada keluarga dekat itu apa? Kita kembalikan, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita berbuat baik pada keluarga, baik yang dekat maupun yang jauh itu hakikatnya untuk mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal yang baik itu adalah amal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Artinya kita beramal itu tidak mengharap pujian, tetapi betul-betul mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah merasa berusaha berbuat baik pada keluarga kita yang dekat, apalagi namanya keluarga, ini kita berharap untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi betul-betul untuk mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Lagi dengan hanif atau istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Ini di surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata
wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi tanda bukti agama kita itu lurus, kita beramal hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dilakukan orang terhadap kita, ya kita terima dengan baik. Kita berbuat baik itu ya ada yang suka, ada yang tidak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, memang sering kita temui Ibu Midah atau pirsawan secara umum yang kami hormati, kalau kita itu punya keluarga yang dekat itu kan tiap hari ketemu. Jadi komunikasi, pembicaraan kita lakukan setiap hari. Maka otomatis ya menjadi terbiasa dan kemungkinan untuk terjadi perbedaan pendapat kan ya makin sering. Sementara keluarga kita yang jauh, jarang ketemu. Kalau masa sekarang ini ya bisanya ketemu melalui komunikasi WA, telepon, dan sejenisnya. Maka rasa kangen, rasa rindu pada keluarga yang jauh itu wajar. Oleh karena itu, kalau kita hidup bersama dengan keluarga di tempat yang berdekatan, kemudian perasaan kita, sekali lagi kami menilainya perasaan. Kalau itu keluarga sesama muslim, apalagi sudah ada hubungan nasab, hubungan keturunan, kalaupun misalnya betul-betul kita rasakan sikap saudara kita itu tidak tepat, kan sudah menjadi kewajiban kita untuk mengingatkan. Jadi yang pertama kita hati-hati dulu. Perasaan kita itu hanya terbawa perasaan atau perasaan yang sebenarnya tidak benar, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang benar-benar apa yang dilakukan keluarga kita yang dekat itu sesuatu yang salah, sikap yang tidak tepat pada kita, karena itu keluarga kan menjadi kewajiban, sudah keluarga, saudara sesama muslim. Maka Ibu yang kami hormati, komunikasi yang baik, keterus-terangan diperlukan dalam hal ini. Sehingga daripada hanya dendem rasa, ya, bahasa Jawanya itu hanya didiamkan saja, diikuti perasaan, akhirnya yang ada adalah perasaan, prasangka gitu. Yang boleh jadi persangkaan itu ya benar, kalau benar kita ingatkan saudara kita untuk bersikap lebih baik, apalagi kalau itu salah. Maka komunikasi yang kurang bagus ini dibangun yang lebih baik, dilandasi dengan keikhlasan. Niat kita beramal itu betul-betul hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terjadi demikian, maka yang terjadi komunikasi yang baik, dan andai kata betul keluarga kita ini rasanya kok lebih mencintai, lebih dekat dengan hatinya dengan keluarga yang jauh, saya pikir itu adalah hal yang wajar karena jarang ketemu. Nah, yang sering ketemu ini mestinya ditingkatkan keakrabannya, ditingkatkan keterus-terangannya, apalagi sebagai sesama muslim. Insya Allah begitu, Mas Tommy, dari kami. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Ibu Siti di Karanganyar, menanyakan, mohon dijelaskan Ustadz, yang termasuk dosa besar itu apa saja? Apakah ada di dalam kitab suci Al-Quran Ustadz? Mohon pencerahannya. Yang termasuk dosa besar ini kami mulai dari hadis yang insya Allah sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomornya sekian ada keterangannya. Kami bacakan nantinya karena ini agak panjang. Dari Abu Bakrah Nufaid bin Al-Haris radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu dosa besar yang paling besar? Ini kami meninjau yang pertama dari hadis dulu. Beliau SAW bertanya 3 kali. 3 kali berarti sesuatu yang penting dan perlu diperhatikan. Kami, para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Jadi para sahabat Nabi itu kalau ditanya Rasul tentang sesuatu, apalagi itu hal yang baru, itu merasa senang, sehingga menunggu-nunggu apa penjelasan dari Nabi. Kemudian Rasulullah menjawab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Ini termasuk dosa besar. Menurut hadis ini adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah,
Dan yang kedua, durhaka kepada orang tua. Awalnya beliau bersandar, kemudian duduk dan bersabda. Ini sampai diceritakan bagaimana sikap beliau ketika menjelaskan ini. Ya. Mula-mula beliau bersandar, kemudian duduk dan bersabda, serta camkanlah juga perkataan bohong dan saksi palsu. Jadi berkata bohong dan saksi palsu ini juga termasuk dosa besar. Nabi selalu mengulanginya sehingga kami berkata dalam hati, semoga beliau diam. Ini hanya satu keadaan hubungan antara Nabi dengan para sahabat beliau. Jadi Bapak Ibu bersawan yang kami hormati, di sini ada satu perbuatan syirik. Jadi perbuatan syirik ini barang siapa menyembah Allah, menyembah ilah yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Rabb-nya. Sungguh orang-orang kafir itu akan beruntung. Di surat Al-Mu'minun ayat 117. Ini perbuatan syirik termasuk dosa besar. Kemudian yang kedua, perbuatan syirik banyak disebutkan di dalam Al-Quran merupakan perbuatan-perbuatan yang harus dijauhi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Jadi perbuatan syirik itu sebagai dosa yang tidak diampuni Allah. Tetapi dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah, sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berbuat durhaka kepada orang tua. Di surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qaulan karima. Jadi kepada orang tua di surat Al-Isra ini harus berkata perkataan yang mulia. Maka durhaka kepada orang tua menurut Rasulullah termasuk salah satu dosa yang besar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, berbuat dusta atau berkhianat. Karena dusta itu merupakan sumber dari perbuatan dosa. Karena berkata bohong, khianat itu merupakan ciri-ciri orang munafik. Maka termasuk dosa besar dan orang munafik itu adalah penghuni neraka. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, perbuatan-perbuatan yang termasuk dosa besar ini perlu kita cermati betul, tetapi jangan lupa, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita memandang ringan perbuatan dosa yang lain. Demikian juga perbuatan lain yang menjadikan pelakunya masuk neraka. Jadi selain dengan 3 perbuatan tadi, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, durhaka pada orang tua, dan menjadi saksi palsu. Ini termasuk dosa besar. Juga di dalam Al-Quran ada banyak perbuatan yang menjadikan pelakunya itu masuk neraka. Di antaranya membunuh muslim yang tidak dibenarkan. Jadi alasan tidak dibenarkan. Di surat An-Nisa ayat 93 nanti dapat Bapak Ibu cermati. Siapa yang membunuh seorang muslim mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Ini membunuh yang tidak dibenarkan menjadikan pelakunya masuk neraka. Kemudian yang kedua, perbuatan lain yang termasuk dosa balasan neraka adalah memakan riba. Di surat Al-Baqarah ayat 275. Nanti bisa dicermati bahwa riba termasuk satu perbuatan yang dosa besar dan itu betul-betul harus kita hindari, kita jauhi. Kemudian yang lain adalah lari dari medan perang sebagai pengecut. Nah ini bukan karena untuk
mengatur siasat, tetapi lari dari jihad fisabilillah, perang di jalan Allah sebagai seorang pengecut. Perbuatan yang berikutnya termasuk dosa besar adalah perbuatan zina. Karena zina termasuk hukumnya berat dan termasuk perbuatan seburuk-buruk jalan. Itu Bapak Ibu yang kami hormati beberapa perbuatan yang kategorinya termasuk dosa besar. Kami mulai dengan apa yang disabdakan Rasulullah. Kemudian di dalam ayat Al-Quran ada disebutkan banyak perbuatan-perbuatan yang balasannya adalah masuk ke neraka, yang itu perlu kita hindari. Itu Mas Tommy. Baik, masih ada pertanyaan lagi Ustadz dari saudara kita yang ada di Karanganyar, menanyakan, Ustadz, setiap awal melakukan kegiatan terbiasa mengucap basmalah dan mengakhiri kegiatan selalu mengucap alhamdulillah. Dengan kebiasaan tersebut terbawa ketika mau sholat mengucap basmalah dan setelah salam mengucap alhamdulillah. Baru berzikir sesuai dengan tuntunan. Pertanyaannya, bolehkah ketika memulai sholat mengucap basmalah dan setelah salam mengucapkan alhamdulillah, Ustaz? Iya, yang kami pahami, kalau yang dituntunkan baca basmalah itu kan ketika wudhu ya Mas Tommy ya. Jadi ketika wudhu itu memang membasuh tangan itu membaca basmalah, jadi menyebut asma Allah, ini untuk wudhunya. Kalau untuk sholat memang definisinya adalah an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idza qumta ilas sholati fa asbiil wa wudu'a summas takbilil qoblata fakabbir. Jadi memulai sholat itu memang urutannya adalah dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apabila kamu akan berdiri mengerjakan sholat, sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 298. Jadi di sini memang tidak dituntunkan untuk baca basmalah. Kalau wudhunya dituntunkan, sholatnya tidak. Namun ada dalil umum yang setiap perbuatan baik itu bisa dimulai dengan basmalah. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara penting, setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka ia terputus. Jadi dalil umum yang bisa diamalkan insya Allah ketika mau sholat. Kok ya terbiasa sholat perbuatan baik, kemudian baca basmalah, insya Allah itu tidak salah. Ya, demikian Ustaz. Kita selesai baca alhamdulillah. Baik Ustaz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya di sore hari ini. Kita nantikan pelajaran berikutnya insya Allah, Ustaz. Ya, monggo Mas Tommy. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Risalah Mudzakarah sore hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Taman Fatani pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.